teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tugas proyek kami, yaitu mewawancarai perwakilan siswa dari SMA Negeri 3 Pangkal Pinang tentang ketimpangan sosial yang ada di sekolah mereka. Sebelum itu, perkenalkan saya Famasya Gracia. Saya Muhammad Rafil Gifari. Saya Resa Nabila. Selamat menonton. Baik, kami dari kelompok 3 akan mewawancarai salah satu siswa SMA Negeri 3 yang diwakili oleh Muhammad Indra Bahari dan Farid. Kami mengambil tema mewawancara ini adalah ketimpangan sosial di kalangan siswa terdapat yaitu di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Baik, pertanyaan pertama akan saya tanyakan kepada Indra. Apa pendapat Anda tentang kesetaraan di sekolah ini? Pendapat saya tentang kesetaraan di sekolah ini ialah tidak ada membedakan salah satu dari siswa-siswi di SMA Negeri 3 baik yang mampu maupun tidak mampu, dikarenakan di sekolah ini adanya solusi bagi kami, yaitu dalam misalnya kayak menyumbangkan uang 2.000 di tiap per kelas dari angkatan kelas 10, 11 maupun kelas 12. Baik, pertanyaan kedua, apakah Anda pernah merasakan atau melihat adanya perbedaan perlakuan terhadap siswa di sekolah ini? Dari pribadi saya sendiri, saya tidak pernah melihat kayak misalnya pembulian terhadap ekonomi seseorang dari segi ketidakmampuan, ketidakdapatannya dalam kayak duit belanja serta uang belanja. Tidak ada yang membedakan. Kalaupun tidak bisa dia jajan ataupun belanja, siap sedia salah satu teman kami membantu ataupun saya sendiri. Baik, pertanyaan terakhir, bagaimana peran guru dan staf dalam memastikan kesetaraan di lingkungan sekolah? Peran guru dan staf dalam memastikan kesetaraan lingkungan sekolah yaitu menindaklanjuti sehingga membentuk sebuah kelompok TPPK, tim penanggulangan kekerasan di sekolah intinya. Jadi tidak ada yang berani melakukan tindakan kekerasan, bullying terhadap siswa-siswi yang tidak mampu maupun mampu. Baik, terima kasih Indra karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indra. Teman-teman, selanjutnya kita akan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Saudara Farid. Nah, pertanyaan pertama, di dalam sekolah kan ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Nah, apakah semua fasilitas yang diberikan sekolah itu dapat diakses oleh semua kalangan siswa atau hanya sekedar siswa yang terbatas saja? Dari pengalaman saya pribadi, sejauh ini saya secara bebas masuk fasilitas-fasilitas seperti laboratorium, lab fisika, lab komputer tanpa memandang adanya perbedaan ekonomi seseorang lah. Jadi secara bebas masuk tanpa ada halangan. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua yang kami sampaikan kepada saudara, bagaimana perbedaan kondisi ekonomi siswa yang mempengaruhi interaksi sosial di sekolah? Ibaratkan ada kalangan-kalangan di suatu sekolah, misalkan ada yang kaya dibedakan circle kaya, ada yang miskin dibedakan circle miskin. Apakah ada perbedaan tersebut? Sejauh ini saya melihatnya sih tidak ada. Walaupun ada, itu kemungkinan hanya oknum-oknum saja yang membuat circle-circle yang hanya kaya saja, miskin saja. Sejauh ini sih tidak ada. Oke, baik. Terus yang pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan perlakuan terhadap siswa berdasarkan latar belakang keluarga dan pencapaian akademik? Misalkan ada salah satu siswa yang akademiknya kurang, lalu kita mengecilkannya atau membulinya? Seharusnya tidak ada. Tetapi walaupun ada, itulah oknum lah yang oknum ya oknum. Oke. Walaupun ada guru yang melindungi siswa-siswa yang terbuli atau pencapaian akademiknya itu kurang. Pertanyaan selanjutnya, saya akan bertanya kepada Indra, apakah ada program khusus dari sekolah untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu? Ya,
ada beberapa program khusus dari pemerintah dan organisasi yang membantu siswa dari keluarga kurang mampu, seperti program Indonesia Pintar atau disebut PIP, Kartu Indonesia Pintar KIP, dan program Keluarga Harapan PKH, dirancang untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, pertanyaan kedua. Menurut kalian, apakah ketimpangan sosial bisa benar-benar dihilangkan? Mengapa? Untuk ketimpangan sosial sulit untuk dihilangkan karena sepenuhnya merupakan hasil dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi, struktural dan sosial yang kompleks. Meskipun kebijakan publik ini sudah diciptakan untuk menghilangkan kesenjangan melalui redistribusi pendapatan, akses pendidikan dan layanan kesehatan, ketidaksetaraan ini pasti akan tetap ada. Selain itu, sifat manusia juga yang dinamis dan beragam juga berkontribusi pada berkelanjutan ketimpangan ini. Dan pertanyaan ketiga, menurutmu apakah ketimpangan sosial dapat memengaruhi masa depan generasimu? Kalau dari jawaban saya, ketimpangan sosial bukan hanya masalah saat ini, tetapi juga tantangan jangka panjang yang akan memengaruhi masa depan generasi mendatang. Dan oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan dan program yang mengurangi ketimpangan ini, sehingga generasi muda dapat memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai potensi penuh mereka. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sekian wawancara dari kedua saudara. Yang kami pertanyakan adalah tentang ketimpangan sosial di salah satu sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, yang pada rata-ratanya di sekolah ini lebih mensaring bahwa tidak ada ketimpangan sosial, mana yang membedakan mana yang baik atau mana yang kaya atau yang kurang mampu di sekolah ini. Mungkin sekian wawancara kami. Terima kasih kedua narasumber telah menyempatkan waktu hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 3 undur diri.